Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Amin. Ya baik dan sungguh baik. Tuhan memberkati kita semua saudara. Memang kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau beritahukan kepada kalian bahwa inilah hari-hari yang menentukan bagi kita apakah kita berhasil atau gagal. Ya. Justru yang menentukan itu yang terakhir, bukan yang awal. Yang menentukan adalah Omega, bukan Alpha. Alpha itu awal, Omega itu akhir. Ya, ada orang bagus awal tapi akhirnya jatuh. Ya, jadi jangan sampai kita begitu. Kita harus tetap setia terus sampai Yesus datang. Amin. Saya kalau khotbah saudara, saya bukan berarti mengatakan kiamat atau dunia akan hancur segera, tidak. Masih ribuan tahun. Dunia kita masih bertahan ribuan tahun. Karena harus ada kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Masih ada kerajaan 1000 tahun yang ada di dunia ini. Pusatnya di Yerusalem. Ya, Yerusalem. Dan kita akan memerintah di Yerusalem bersama dengan Yesus 1000 tahun. Amin. Di dunia ini yang kita perintah adalah manusia yang punya daging seperti ini. Kalau daging kita kan sudah berubah jadi tubuh kemuliaan seperti malaikat. Makanya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem. Waktu saya ke sana kemarin saudara, saya berdoa di depan Golden Gate, ya, pintu gerbang emas. Kami di sana berdoa saudara. Sebetulnya boleh masuk, tapi kami karena ada tiang awan, tiang api Roh Kudus memimpin, kami bisa masuk menerobos persis di depan Golden Gate. Kami berdoa di sana. Ya, ada orang dua dari PLO melihat kami. Sebetulnya nggak boleh berdoa, tapi kita berdoa. Kita doa, wah ini Pak Hari suara-suaranya gede, amin. Nah, puji Tuhan. Dan memang saya sudah berdoa supaya kita semua satu roh nanti akan memerintah di sana bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Kami berdoa di situ. Sesudah kami keluar dari situ baru ditutup, nggak boleh lagi masuk orang. Diumumkan dari radio, dari TV, tidak boleh lagi masuk. Wah, saya bilang kita terakhir, ya. Kami juga sudah berdoa di Bukit Zaitun, di mana Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya nanti pada saat dia turun dari surga. Dia menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Kami juga berdoa di situ. Kami menginjakkan kaki di situ. Ya, nah, nanti Tuhan Yesus akan turun dari Bukit Zaitun, turun untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Dan dia akan melewati namanya Golden Gate atau pintu gerbang emas. Dia akan lewat di situ. Ya, dan saya yakin kita semua nanti lewat bersama Yesus. Amin. Saudara perhatikan ini, semua sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Kemarin 3 hari yang lalu saya lihat di TV, Ratu Elizabeth II dari Inggris menyetujui kawin sejenis. Coba bayangkan, menyetujui kawin sejenis. Perancis sudah terima kawin sejenis, Eropa terima kawin sejenis, Amerika terima kawin sejenis, Australia terima kawin sejenis. Tidak lama lagi akan masuk di Indonesia laki dengan laki kami, perempuan dengan perempuan kami. Dan memang firman Tuhan harus digenapi, harus digenapi. Ya, memang semua harus digenapi. Makanya kalau saya melihat saudara, semua masalah ini terjadi, tantangan demi tantangan terjadi, selalu Tuhan katakan memang semua harus terjadi. Ada, saya baca di koran, itu ada gereja yang ditutup lagi di Bandung. Ya, gereja ditutup di Bandung. Nah, saya beritahukan kepada kalian supaya kalian tahu bahwa ya memang semua harus terjadi. Ya, jangan marah, jangan benci, jangan. Kita harus memberkati musuh kita. Amin. Sekarang harus berjalan di dalam roh. Amin. Jangan di dalam daging. Apapun masalah yang kau hadapi, itu adalah rencana Tuhan. Jalan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus katakan di dalam khotbahnya di bukit, Matius 7 ayat 13. Coba saudara lihat Matius 7 ayat 13. Jadi hari ini Tuhan mau bicara kepada kita rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Tapi kadang-kala membuat kita jadi mundur. Ayo, apa kata Tuhan Yesus? Khotbah Yesus di bukit, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Yesus Kristus menyuruh kita masuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Bukan pintu yang lebar dan luas, bukan. Tuhan Yesus suruh kita melalui pintu yang sempit dan sesak untuk masuk ke surga. Artinya, untuk masuk ke surga itu, kamu harus banyak menghadapi tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian iman. Harus. Karena jalan ke neraka itu lebar dan luas. Itu orang Kristen yang apa? Yang senangnya senang-senang, pokoknya om senang tante girang, dosa terus, dia pikir masuk surga, ujungnya ke neraka. Tuhan Yesus tidak suruh kita jadi orang Kristen hanya bersantai-santai, ya, kemudian masuk surga. Tidak, saudara, ini kan khotbah Tuhan Yesus bukit. Tuhan suruh kita melewati pintu yang sempit sesak itu menuju ke surga. Makanya yang masuk ke surga, ini khotbah Tuhan Yesus di bukit ditujukan kepada murid atau orang Kristen. Kepada murid, bukan kepada orang biasa. Murid. Ayat 14 mengatakan, ya, 2-3. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang masuk surga, sedikit orang Kristen. Saya bukan sedikit orang, sedikit orang Kristen masuk surga. Saya harus sampaikan ini. Ada hamba Tuhan datang ke rumah saya. Wah, ini saya sampaikan, dia nangis di rumah saya. Saya bilang, kamu kehilangan api, ya. Walaupun gereja besar, ya, sering dipakai Tuhan kakek. Saya bilang, kamu kehilangan api. Ini pada hari-hari terakhir kita butuh api Roh Kudus. Menyala-nyala, supaya roh kita menyala-nyala. Karena kedatangannya sudah dekat, iblis berusaha untuk menjatuhkan segala-galanya. Saya bilang, saya banyak menghadapi tantangan. Tantangan dari yang kelihatan dan tantangan dari yang tidak kelihatan. Tantangan yang kelihatan itu dari manusia, dihadapkan dengan manusia, musbida dan sebagainya. Yang tidak kelihatan dari dukun-dukun, guna-guna, sepelet, santet, itu semua. Saya bisa begini karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus saja. Amin. Saya selalu bilang, Tuhan, urapi hamba dengan Roh Kudus. Tiap kali saya berdoa, saudara. Ini dunia ini penuh tantangan. Tidak lama lagi kita tinggalkan dunia ini. Ada yang datang ke rumah saya. Jadi gini, saya bilang, dengar ya, dengar. Nanti kalau saya sudah diangkat dengan keluarga, silakan ambil rumah saya, ambil semua. Mobil dan rumah ambil semua. Dia ketawa, iya benar juga ya. Saya tidak akan mau itu. Kan dia lihat rumah saya, masih bagus ya rumahnya ini. Pokoknya kalau saya dengan istri saya, anak saya, cucu saya diangkat, silahkan ambil semua. Berarti kamu tidak diangkat. Nah itu aja. Ya, jadi saudara, kita tidak akan bawa apa-apa mau ke sana. Makanya saudara, mari kita melewati pintu yang sempit dan sesak. Tidak banyak orang Kristen masuk surga, sedikit orang Kristen masuk surga. Coba saudara, apakah ini tidak membuat kita jadi ngeri? Supaya jangan kita jadi orang Kristen biasa-biasa. Kita harus menjadi orang Kristen yang militan di dalam roh. Amin. Kita harus jadi orang Kristen yang radikal. Radikal berasal dari kata redik. Redik artinya akar. Orang Kristen yang berakar dalam firman dan roh, itulah yang bisa menghadapi tantangan dunia. Pencobaan datang bertubi-tubi, tapi tetap Roh Kudus katakan, ingat firmanku, pegang firmanku, jangan kompromi, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri firman, tetap di dalam firman. Pasti di balik semua tantangan ada kemenangannya kita. Amin. Amin. Maka saya selalu katakan, kalau Anda sedang menghadapi masalah keluarga, masalah bisnis, pekerjaan, masalah apapun, masalah pelayanan, jangan mundur. Saudara harus seperti Jerry dalam cerita Tom and Jerry. Saudara, Tom and Jerry. Jerry itu kan tikus. Ya, nah tikus itu yang mau dimatiin sama si Tom. Jengkel sekali Tom. Kemudian dia ambil palu, saudara. Dia pukul itu si Jerry situ. Jadi pelenyek, tapi jadi lagi. Nah itu, lari lagi dia. Aduh, jengkel sekali dia. Ambil dia masukkan ke kulkas, tok, keluar jadi apa? Es beku. Lama-lama jadi lagi. Marah dia ambil, masukkan ke oven, tok, dibakar, keluar angus. Tapi jadi lagi. Saya bilang, ini binatang kapan mati? Tapi di situ Tuhan bicara kepada saya, loh. Tidakkah kamu tahu bahwa umatku yang sungguh-sungguh begitu
Jadi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berjuang. Paulus katakan di dalam coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Ya, jadi kalau saudara punya masalah apapun jangan mundur. Maju terus. Amin. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca bersama. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Ayo baca sama-sama. Semua baca ya, semua baca. Jangan tidak ada yang baca. Ini namanya Kristen yang militan, yang radikal. Karena penuh Roh Kudus dan penuh firman. Amin. Bukan Kristen yang letoy. Baru menghadapi sudah nyimpang dia. Itu nggak akan masuk surga itu. Ya, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari kita, bukan pengalaman kita, bukan ijazah kita, bukan atribut kita, bukan kepintaran kita, bukan kekuatan kita. Bukan, kita pasti kalah. Kekuatan kita itu dari apa? Allah. Dari harta yang kami miliki dan bejana tanah liat. Tanah liat itu tubuh kita. Tubuh kita itu tanah liat. Adam dibuat dari tanah liat. Jadi tubuh kita itu dari tanah liat. Nah, harta itu Roh Kudus. Roh Kudus dalam kita itu harta yang sangat luar biasa. Jadi Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita menjadikan kita menjadi manusia pemenang. Amin. Ya. Harta ini yaitu Roh Kudus kami punya dalam bejana tanah liat, dalam tubuh kami, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri kami. Amin. Jelas kekuatan itu harus dari Roh Kudus. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah pasti menang. Ayat berikut. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Yes. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihat saja saudara. Dalam segala hal, hal apapun, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam apapun, kita ditindas menghadapi segala macam front yang bertubi-tubi. Dikatakan di sini, namun tidak terjepit. Ya seperti Jerry tadi. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu karena ada harta, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Amin. Terus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, perhatikan. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan menyertai Immanuel. Ya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sudah dihempaskan, wow, tetap saja tidak binasa. Ayo, saudara. Tuhan mau supaya kita punya roh yang begini, saudara. Ini dunia terakhir loh. Teruskan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita harus selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Itu namanya iman teken mati. Teken mati. Artinya, tidak ada satu masalah pun yang bisa membuat saya kalah atau mundur. Sekalipun saya mati. Sekalipun saya mati. Sampai matimu setialah. Sampai mati. Itu namanya iman teken mati. Kita membawa kematian Kristus dalam tubuh kita ini, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Amin. Itu penting, saudara. Ini firman, bukan teori manusia, bukan juga pendeta, bukan firman. Supaya kita berkenan kepada Dia. Satu lagi ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus, perhatikan kata terus-menerus, hanya bukan sekali saja, bukan 2 kali, bukan 10 kali, terus-menerus, ya, diserahkan kepada maut tuh. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Supaya hidup Yesus nyata melalui hidup kita ini. Banyak orang Kristen saudara maunya senang-senang aja,
Kalau datang masalah atau udah, ya. Tolong saya mau kasih tahu saudara, jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Ya, saudara harus jadi orang Kristen yang tetap stabil. Apapun tantang kau hadapi, jalan terus, karena itu jalan ke surga. Masuklah melalui pintu yang sempit dan sesat itu. Itu tujuannya pasti surga. Kalau kita mau cari yang enak-enak saja, aduh, percuma. Nggak ada gunanya, kamu habis uang aja. Datang kebaktian, ya naik taksi, kemudian kasih per bulan, kasih persembahan, semua pengorbanan keluar, ujungnya juga ke neraka. Jangan sampai ditipu. Sekalian aja kalau memang mau masuk neraka, udahlah pakai uang untuk santai-santai aja. Ya, paling kau hidup beberapa puluh tahun, udah itu hilang, masuk neraka pasti. Saya selalu katakan itu sudah kepada orang. Ya kalau daripada kamu masuk neraka, masuk neraka, ya udah nggak usah korbankan uang, nggak usah, pakai aja senang-senang di dunia. Om senang tadi, pokoknya senang-senang, toh akhirnya ke neraka. Memang tujuan mau ke situ, silakan. Tapi kalau kamu mau masuk surga, ingat, bukan karena persembahan saya, bukan karena buat gagah saya, bukan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu dia. Yesus bilang, nyah daripada kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai kita diusir, saudara. Maka hari ini Tuhan membicara kepada kita perjuangan yang kita hadapi, tapi kita harus tabah. Amin. Silakan kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan 8. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 20. Tolong baca ini ya. Ini menggambarkan perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Menempuh jalan berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Lihat saudara, 40 tahun. Seharusnya, dengar dulu sebelum kita baca, seharusnya perjalanan itu hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan yang harus tempuh Israel. Saya juga pernah lewat di situ. Waktu saya ke Israel, saudara, perjalanan kami dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi cuma bedanya saya waktu itu naik bus. Busnya bagus, full AC, lewat aspal. Jadi semua perjalanan dari Musa dengan umat Israel itu yang melalui padang gurun kemudian lembah itu sudah dibikin jalan, ya jalan aspal yang licin bagus. Nah itu bedanya saudara. Maka waktu saya dari Mesir menuju ke Kanaan atau Israel, saya melihat kiri kanan memang padang gurun gersang. Hanya pohon kurma satu-satu tinggi. Aduh, gersang. Jadi saya bisa bayangkan umat Israel waktu itu jalan di padang gurun. Wah, hujan kemudian matahari dan sebagainya. Saya bisa bayangkan saudara. Tapi semua itu adalah apa? Rencana Tuhan. Sekali lagi apa? Rencana Tuhan. Tuhan punya rencana halus. Melalui lembah, padang gurun, melalui duri dan onak. Ada rencana Tuhan supaya kamu sampai ke tujuan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan air madu. Amin. Itu tujuannya. Tolong. Waktu saya ingat jalan, ya pantas ya. Ya memang karena kami naik bus full AC yang enggak sampai 40 hari, yang enggak sampai 1 minggu atau 2 hari, enggak, 1 hari udah sampai dia. Karena mereka jalan kaki, jadi saya pikir kalau kita jalan kaki ini ya kira-kira 40 hari lah keliling sebagainya. Tapi karena umat Tuhan tidak lulus, ngomel-ngomel, marah-marah, emosi, berontak kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa dan Harun, 1 hari saya hitung 1 tahun. Jadi kalau 40 hari berapa tahun? 40 tahun. Akhirnya umat Israel harus berputar-putar, beridar-idar 40 tahun sudah, 40 tahun. Harusnya 40 hari, kok 40 tahun? Kenapa? Salah, Tuhan hukum kamu. Ini suatu peringatan bagi kita yang hidup pada zaman terakhir ini. Supaya ya, jangan kita mengikuti cara mereka dulu. Ngomel-ngomel, bersungut-sungut, marah-marah, emosi, akhirnya hukuman Tuhan turun. Musa saja gagal. Ya.
Sampai Musa mati di atas gunung Nebo, Bukit Nebo. Waktu di Bukit Nebo, saudara, saya melihat ke bawah. Oh, Musa di sini melihat Yerusalem, melihat tanah Kanaan. Oh, berlimpah susu air madu. Melihat sungai Yordan mengalir. Musa melihat hanya dari atas, tapi nggak boleh masuk. Musa saja gagal. Ya. Nah, kita ini beringatan. Semua pengalaman yang dialami umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan dengan segala macam tantangan, dan mereka ngomel, marah, emosi karena tidak tahan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka 40 tahun. Itu peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini. Jangan sampai kita gagal masuk ke surga. Surga itu adalah Kanaan yang asli. Surga. Tolong ya saudara. Makanya saudara untuk masuk ke surga bukan jalan lebar luas, bukan sempit sesak. Butuh pengorbanan. Korban materi atau uang, harta, benda. Kedua, korban waktu. Tuh. Yang ketiga, korban perasaan. Ya, dimaki di apapun tapi tetap mengasihi, sabar, memberkati. Terakhir, korban nyawa. 4 pengorbanan sampai mati. Kalau masuk surga, saudara. Tolong ya, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Mari kita jadi orang Kristen yang militan, radikal, penuh Roh Kudus, penuh firman, berjalan sesuai dengan firman, apapun yang kau hadapi. Ya. Jadi saudara, saya minta supaya mari kita jalan lewat jalan yang sempit dan sesak. Ujungnya adalah surga. Amin. Jangan takut menghadapi masalah tantangan. Masalah tantangan itu adalah grace tester, ujian anugerah bagi kita untuk masuk ke surga. Mari kita baca. Silakan. Ya, Ulangan 8. Saya kira kalau sudah mengerti ini gampang ini. Mengerti. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 20. Ya, bahwa jalan hidup kita adalah dalam rencana Tuhan. Amin. Semua jalan hidup yang kita lewati, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Kadang-kala melewati lembah, kadang-kala melalui bukit. Kadang-kala melalui duri dan onak. Itu jalan yang sempit. Jalan yang sempit dan sesak. Tapi itulah jalan Tuhan. Amin. Itulah jalan Tuhan. Tolong perhatikan jalan Tuhan. Tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut. Sama seperti umat Israel. Dari Mesir menuju ke Kanaan harusnya 40 hari. Memang melewati padang gurun yang gersam, tandus. Hanya 40 hari. Tapi mereka melanggar firman, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, ya marah-marah, emosi. Jatuhlah mereka. Akhirnya Tuhan bilang 40 tahun. Itu kasih Tuhan. Dia mau mendidik kita seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Kalau ayah mendidik anaknya berjahat dan sebagainya dibiarin, itu namanya anak haram. Anak gampang. Kalau anak kandung pasti kita pukul dia. Anak saya Hizkia, saudara. Hizkia ya. Waktu dia masih di SD, saudara. Saya suruh dia, Hizkia ambil itu. Dia gak mau. Gak mau dia. Akhirnya saya ambil rotan. Saya udah siap rotan. Rotan. Saya firman Tuhan bilang harus pakai rotan. Gak boleh pakai tangan. Gak boleh. Harus taat firman. Saya sediakan rotan. Waktu dia nakal, saudara, saya suruh gak mau. Saya ambil rotan. Hizkia. Saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh pemberontakan, roh kenakalan, roh kuasa kegelapan membuat Hizkia ini nakal. Dalam nama Yesus Kristus, aku hadir ke kau. Keluar dari Hizkia, saya punya. Wah, dia nangis. Aku terus saja dalam nama Yesus. Keluar engkau. Dalam terus keluar. Waktu saya lihat dia sudah kewalahan, saudara, saya berhenti. Dia nangis terus. Saya bilang, siapa yang salah? Saya bilang, kakak. Dipanggil, dia bilang kakak, berarti dia kakak. Ya, kamu tahu kan, kamu salah toh. Kamu tahu kesalahanmu. Ya, nangis dia. Saya rangkul dia. Saya yang nangis. Saya yang nangis, saudara. Karena apa? Dia menyadari dia salah. Seperti anak yang terhilang. Dia menyadari dia salah. Dia kembali ke ayahnya. Ayahnya merangkul dia, menangis ayahnya. Anakku sudah kembali. Saya rangkul dia, saudara. Tuhan, aku mengasihi anakku. Itu dia. Tolong saudara, masa dibiarkan anak? Enggak.
Kita mendidik dia supaya dia takut akan Tuhan, taat kepada firman. Amin. Itu dia saudara. Jadi Tuhan itu memperlakukan kita begitu. Jalan sempit sesak, tujuannya ke surga. Amin. Amin. Maka tolong perhatikan, jangan kita melanggar firman. Pegang firman apapun yang terjadi. Tolong baca ayat 1. Semua baca ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Segenap perintah firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kamu lakukan dengan setia, itu firman Tuhan. Ya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Ya. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Harus berpegang kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Itulah yang harus kita lakukan. Baru kita dapat berkat. Amin. Nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan. Ayat 2. Semua baca ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini penting sekali, saudara. Inilah yang kita juga renungkan. Tolong perhatikan, saya bacakan lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas apa? Jadi perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Melewati apa? Melalui padang gurun yang gersang, tidak ada air, tidak ada makanan. Itu kehendak Bapa. Supaya kita juga sadar sekarang bahwa saya sesudah diurapi Roh Kudus, perjalanan hidup saya adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus. Melalui badai, melalui tufan, melalui hal apa, melalui duri dan onak, melalui lembah dan bukit. Sekarang saya jalan. Ini jalan sempit sesak. Ini kehendak Bapa bagi saya. Gak boleh saya ngomel, gak boleh bersungut, gak boleh emosi, gak boleh marah-marah. Tidak. Tolong ya, ini atas kehendak Bapa. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tuh. Berapa tahun? 40 tahun. Itu jalannya Tuhan. Harusnya tadi jalannya Tuhan berapa hari? 40 hari. Akhirnya Tuhan tambah jadi 40 tahun. Itu jalan Tuhan. Salah siapa? Salah Tuhan atau salah umat? Iya. Jangan sampai kita melanggar sehingga kita dihukum sama Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan, saudara. Ya. Dengan maksud, perhatikan kata-kata ini, dengan maksud merendahkan hatimu tuh, dan mencobai atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu tuh. Jadi kalau kita menghadapi masalah tentang apapun, itu ada rencana Tuhan mau menguji hati kita, menguji hati kita. Apakah dengan dia mengalami tantangan, masalah, pencobaan ini, dan mereka tetap berpegang pada firman, ingat firman, lakukan firman setia ataukah tidak? Tuhan menguji hati kita melalui apa? Masalah. Tuhan menguji hati kita. Diuji loh. Mereka jangan sampai kita gagal. Ya. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada firman-Nya atau tidak. Itu saja. Suatu ketika saudara, Raja Hizkia diuji hatinya oleh Tuhan. Tolong baca dalam 2 Tawarikh 32 ayat 31. 2 Tawarikh 32 ayat 31. Ya, baca semua saudara. Inilah Hizkia. Jatuh Hizkia di sini. Ya. Tahu-tahu dia orang yang raja yang diberkati Tuhan, dahsyat itu. 2, 3. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Yes.
Waktu Hizkia disembuhkan Tuhan, ditambah umurnya 15 tahun. Hizkia bangga sekali, sombong dia. Akhirnya raja-raja dari Babel mau datang menanyakan mukjizat yang terjadi. Kenapa kamu bisa begini? Sudah mau mati kok bisa hidup? Kok bisa jadi gini? Apa sebabnya? Wah, Hizkia mulai sombong, saudara. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong rajanya? Ini kan aku takut dengan Tuhan. Waduh, seolah-olah dia bikin begitu, saudara. Wah, karena sombongnya, saudara, akhirnya Hizkia memperlihatkan semua kekayaannya, semua istananya, kekayaan hartanya. Dia tunjukkan kepada raja-raja Babel. Dikasih lihat semua dia lihat. Tidak ada satu yang tidak. Akhirnya Nabi Isa datang. Hizkia, apa yang kamu lakukan kepada semua raja-raja Babel datang padamu? Hizkia bilang, mereka datang dan saya tunjukkan semua harta kekayaan saya dan semua yang kami miliki, yang kita miliki. Semua perbendaharaan saya kasih lihat semua. Langsung saya bilang, Hizkia, satu saat semua yang kau perlihatkan ini akan dirampas semua dibawa ke kerajaan Babilonia. Itu dia. Akibatnya karena sombong, Tuhan akan ambil semua itu, dibawa oleh musuh. Habis. Itu dia. Kenapa nggak bilang, karena Tuhanku Yesus. Semua ini dari Tuhan juga. Apa yang aku miliki bukan karena kuat gagahku, bukan keberkesaanku, bukan kepintaranku, bukan karena jasaku, bukan. Ini semua dari Tuhanku. Waduh, harusnya kita seperti Daud. Ya, di dalam 1 Tawarikh 29. Tolong lihat 1 Tawarikh 29. Kita lihat ini 1 Tawarikh 29. Ya, tolong baca ayat yang ke-10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yes, terpujilah nama Tuhan Allah Israel. Ayat 11. Ya Tuhan, menyembahlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, menyambulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dahsyat. Daud mulai memuji, menyanyi di depan Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, punyamulah, semua nyanyi, dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Kenapa Daud sangat disayang Tuhan? Itu hatinya humble banget. Semua yang aku miliki, kekayaan aku miliki, harta aku miliki, semua juga daripada semua yang di langit dan semua yang di bumi Engkau punya. Amin. Aduh, dahsyat. Kenapa sampai Ayub, seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kenapa dia harus habis-habisan? Hartanya habis dalam sekejap, anak-anaknya 10 orang mati semua, bahkan tubuhnya habis oleh penyakit kulit. Kenapa dia bisa mengalami itu? Tahu-tahu dia seorang saleh. Dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Kenapa begitu? Bukan Tuhan yang salah. Ada kelemahannya Ayub. Di dalam hatinya timbul kekhawatiran, ketakutan. Timbul kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan kekayaanku ini habis. Itu dia. Jangan-jangan anak-anakku mati. Jangan-jangan aku sendiri sakit. Nah, ini kecemasan dan kekhawatiran Ayub inilah yang Tuhan tidak sedang dicoret sama Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Kamu sudah diberkati berkelimpahan, dikasih anak 10. Kamu masih ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Habis dia. Dalam sekejap habis.
Disitulah Ayub sadar, aku sudah berdosa. Lalu dia mengatakan gini, sesudah habis-habisan loh, dia sudah sekarat. Di situ Ayub sadar bilang, Tuhan, aku lahir dengan telanjang, aku juga akan mati dengan telanjang. Dengan kata lain, saya tidak bawa apa-apa waktu saya lahir. Sekarang saya juga tidak bawa apa-apa masuk mati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Di situ Ayub menang. Sewaktu Ayub sadar, dia mengucapkan seperti Raja Daud. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua juga punyamu Tuhan. Bahwa apa yang aku punya ini punyamu semua. Wah, disitulah saudara Ayub bertobat, sadar dan bertobat. Lalu Tuhan kembalikan kekayaan Ayub. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Anak-anaknya dikembalikan. Gak tahu istrinya, gak tahu. Tidak ditulis di Alkitab. Ada yang bilang, jadi istrinya juga apa kembali? Gak tahu. Saya nggak mau tambah Alkitab. Pokoknya dikatakan di situ anak-anaknya dikembalikan 10 orang, malah pintar-pintar, ganteng-ganteng, cantik-cantik 10 orang. Kekayaannya 2 kali lipat. Orang yang paling kaya raya di daerah Us dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Kenapa? Pertobatan, kesadaran seperti Daud. Ya Tuhan, punya murah kebesaran dan kejayaan. Waduh, Tuhan mau seperti. Tolong itu disimpan baik, jangan jatuh terus. Ya. Itu menghalangi saudara. Jangan pikirannya tempat lain, pikiran ke firman Tuhan. Amin. Tolong saudara perhatikan itu ya. Jangan sampai kita. Coba kita lihat Daud lagi saudara. 1 Tawari 29 ayat 12. 1 Tawari 29 ayat 12. Baca supaya kita ini diberkati terus. Yang sudah diberkati tambah diberkati lagi. Amin. Karena taat. Amin. Ayat 12. 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Apa kata Daud? Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Semua daripadamu. Semua kuasa yang aku miliki sebagai raja daripadamu juga. Saya tadinya kan apa? Saya tadinya gembala yang miskin, diambil dari kandang binatang. Sekarang saya jadi raja Israel. Semua itu kemuliaan daripadamu. Kekayaan yang saya miliki juga daripadamu. Itulah hati yang humble. Tuhan cari orang yang begini. Tuhan melihat hati kita bukan dari luarnya. Waktu pemilihan saudara, Daud itu bersaudara 8 orang. 7 kakaknya Daud orangnya tinggi besar ganteng, semua ditolak Tuhan. Kenapa Daud dipilih? Tonton dia pendek, dia kecil, dia baby face, si Pinocchio, pipinya merah. Kenapa dia pilih saudara? Karena Tuhan lihat hatinya. Amin. Tuhan katakan kepada Samuel, Nabi Samuel, Samuel! Bukan itu. Manusia melihat dari luar, tapi aku melihat hati. Semua kakaknya Daud ditolak 7 orang. Waktu Daud datang, Tuhan bilang, ini dia, urapi dia, ini dia. Langsung Samuel mengambil tabung-tabung, dia urapi dia dengan minyak urapan. Mulai saat itu Roh Kudus memenuhi Daud. Mulai saat itu juga Daud naik, berhasil jadi raja. Tolong saudara, Tuhan lihat hati kita, bukan dari luar, bukan. Saya mohon supaya kita memiliki hati yang begini, sehingga pada saat kita menghadapi masalah, tantangan apapun pasti menang. Amin. Pasti menang. Ya, ayat yang ke-14 baca. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Ya. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Semua itu daripadamu. Kadang-kadang kalau kita memberi untuk Tuhan, saudara, kita bangga. Wah, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan. Hei, Tuhan bilang bukan karena kamu itu karena itu aku punya. Cuma kamu kembalikan aja sebagai tanda ucapan syukur, maka aku akan berkati engkau. Enggak boleh kita bilang, kok saya lagi. Tolong saudara, saya mau kasih tahu kepada kalian supaya kalian tahu jalan ke surga itu bagaimana.
Kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, itulah suatu grace test, ujian anugerah bagi kita. Memang harus terjadi. Ini jalan Tuhan. Melewati lembah, bukit, melalui duri dan orang. Memang ini jalan yang Tuhan kehendaki. Seperti umat Israel melewati padang gurun dan sebagainya. Itu memang jalan yang Tuhan kehendaki. 40 tahun memang itu rencana Tuhan. Untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan air madu. Tolong saudara. Jadi saya mohon saudara berdoa supaya semua anak-anak Tuhan sadar semua yang aku miliki juga dari Tuhan. Semua jabatan kedudukan yang aku miliki juga dari Tuhan. Ya, sehingga dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan segala-galanya. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab dari Dia, oleh Dia, kepadanya lah kemuliaan itu kekal selama-lamanya. Oh, dahsyat saudara. Kalau kita mau diberkati Tuhan, dikatakan supaya kamu bertambah-tambah banyak, semakin kaya, mari kita taat kepada firman. Kita melewati jalan sempit dan sesat, tapi itu ujungnya nanti saya sampai kekekalan surga yang mulia. Dahsyat, luar biasa. Amin. Ayat 16 baca. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus, ya, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Semua yang kami beri, bahan bangunan yang kami berikan ini, uang, emas, perak, berlian, semua yang kami serahkan ini, semua juga daripadamu. Waduh, ini semuanya Tuhan sayang kepada Daud, saudara, sayang sekali kepada Daud. Dia tidak mengatakan saya sudah nyumbang sekian, enggak, ini juga daripada Allah Tuhan. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Tuhan sedang menguji hati kita. Tadi firman Tuhan bilang, semua yang kamu alami Tuhan sedang menguji hatimu. Apakah engkau tetap berpegang firman atau tidak? Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya dalam kehidupan kita di dunia. Tidak lama lagi Tuhan kita datang. Saya katakan tadi, kiamat masih lama. Yang saya selalu khotbahkan adalah kedatangan Yesus untuk menjemput kita sebagai mempelai laki-laki. Yesus pasti datang, tidak lama lagi. Sekarang antikris sudah menguasai dunia. Dia mau kasih chip semua. Ayo saudara. Tidak lama lagi Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Pada saat sangkakala berbunyi tap, Yesus akan turun dari surga bersama beribu laksa malaikatnya sampai di awan-awan. Pada saat itu terjadi pengangkatan. Yang diangkat adalah umat Tuhan yang layak. Tidak semua orang Kristen diangkat, karena Yesus katakan dalam perumpamaan dalam Matius 25, 10 anak darah menantikan kedatangan mempelai. 10 anak darah menggambarkan orang Kristen dari berbagai denominasi gereja menantikan kedatangan Yesus. Tapi yang dekat hanya 5 anak darah biasa, yang bodoh ditinggal. Tolong saudara, ini sangkakala tidak lama lagi berbunyi. Tidak lama lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang kita nantikan saudara. Ya. Semua pasti diangkat yang berkenan. Yang tidak berkenan akan ditinggal saudara. Kalau Anda ditinggal berarti Anda masuk dalam pemerintahan antikris 666. Saudara akan mengalami penyiksaan yang dahsyat luar biasa kalau Anda tidak mau meninggalkan Yesus. Kalau Anda tidak mau meninggalkan Yesus, Anda pasti disiksa luar biasa. Itu namanya the great tribulation, yang luar biasa. Ya akhirnya pakai 666. Kalau sudah pakai 666 berarti nggak akan masuk surga walaupun engkau pendeta. Dan banyak sekali orang ditinggal saudara. Saya mohon perhatikan ini. Kita bersyukur kita diurapi Roh Kudus, maka Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan tenaga. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Supaya kita ingat firman, pegang firman, lakukan firman dengan setiap apapun yang terjadi. Kenapa? Ini jalan Tuhan bagi saya.
Ya, saya mau mengucap syukur. Memang semua harus terjadi. Amin. Makanya saudara, mari saya minta berjaga-jaga, terus berdoa, hidup dalam kekudusan, kesalehan, kesetiaan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, supaya setiap saat kita diangkat. Ya, kita sudah siap. Saya mohon supaya kalian perhatikan, Tuhan melihat hati kita loh. Itu aja. Ya, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. Ya. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tolong perhatikan ayat ini. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau ketahui. Ia membiarkan engkau lapar. Siapa di sini yang sedang kelaparan? Tidak punya uang. Seringkali kalau kita tidak punya uang, kelaparan, apa yang kita lakukan? Utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini. Ya, tidak bayar-bayar. Itu yang kita lakukan. Itu cara pintas, tapi caranya iblis. Kalau kita mengalami uang, tidak ada uang sekarang begini, itu Tuhan biarkan engkau begitu. Kelaparan, tidak makan dan sebagainya, itu rencana Tuhan. Tolong ya, jangan engkau jatuh. Tuhan paling tahu keadaan kita. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Tuhan mau merendahkan hati kita, supaya Anda tidak sombong. Maka kau dibiarkan lapar, rugi, bangkrut, gagal. Selama yang ini engkau sombong, terus sombong. Siapa dulu loh bapaknya, siapa dulu mamanya, siapa dulu loh. Nah, Tuhan membuat engkau kacau begini. Mau merendahkan hatimu. Ya. Dan membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal, tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang difirmankan Tuhan. Wah, ini bagus sih, saudara. Supaya kamu mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari semua firman. Taati firman. Manusia hidup bukan dari uang, duit, harta, bukan, tapi dari firman. Jadi Tuhan Yesus itu selalu melihat kepada firman. Kalau kamu taat kepada firman, apakah kamu punya uang atau tidak? Apakah kamu gagal atau berhasil? Apakah ada makanan atau tidak? Itu yang sekunder. Yang pertama itu firman. Manusia hidup dari firman, bukan dari itu. Elia, saudara. Elia, waktu dia melarikan diri, saudara. Wah, akhirnya dia tertidur. Tuhan, ambil saya, biar saya mati. Biar saya mati, Tuhan. Lalu dia tertidur. Waktu dia bangun, saudara, malaikat membangunkannya. Silahkan baca di dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Semua baca ya, supaya saudara lihat. Apakah Elia punya uang lalu beli roti, beli minum? Apakah Elia punya uang lalu dia bisa belanja makan minum? Silahkan baca sendiri. Elia lapar sekali saat itu. Dia bilang, udah Tuhan, mati aja saya, mati aja. Ya. Saya tidak lebih baik daripada nenek moyang saya. Biar saya mati saja, Tuhan. Tidak tahan menderita itu Elia. Wah, ayo baca 2-3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Malaikat datang menyentuh dia, membangunkan Elia. Elia, bangun, makan. Elia sudah lapar sekali saat itu, maka dia tertidur. Terus, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saya mau tanya kalian,
Apakah roti dan air ini hasil dari uangnya Elia? Apakah dari mal? Apakah dari kekayaan Elia? Itu dibawa malaikat dari surga. Makanya Yesus katakan, bukan dari roti saja manusia akan hidup, tapi dari firman. Kalau kamu taat kepada firman, walaupun itu gagal, itu rugi bangkrut habis. Tapi kalau kamu taat firman, itu yang nomor satu. Itu nomor satu. Soal rugi, soal tidak punya uang, tidak punya makan, itu soal sekunder. Yang kedua itu. Yang pertama, kamu harus penuh firman. Pegang firman, setia lakukan firman, tidak menyimpang ke kanan firman. Lakukan setia, itu nomor satu. Berkatlah akan mengikuti engkau. Sesudah Ayub sadar, ternyata semua daripadamu juga. Di situ Ayub sadar, Tuhan, engkau yang beri, engkau yang ambil. Aku lahir telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Di situ Tuhan bilang, bagus, kamu sudah sadarkan, kamu sudah cari kehendak Allah toh. Kamu sudah cari kehendak Allah toh, semua berkat daripada aku, semua daripada aku, jabatan, kedudukan, semua daripada aku, sudah sadar, iya Tuhan. Di situ Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ini kata-kata ini saudara, waktu Yesus katakan, bukan dari roti saja manusia hidup. Waktu dicoba sama iblis, engkau kan sudah anak Allah, engkau kan lapar toh, sudah puasa 40 hari, lapar sekali. Ya siapa yang tidak lapar? Yesus sebagai manusia lapar. Iblis kata, jadikan batu itu jadi roti, engkau bisa makan kenyang. Yesus bilang, dengar iblis, itu soal sekunder, itu roti. Yang kedua itu roti. Yang pertama adalah taat firman. Ya, bukan dari roti saja manusia hidup, tapi dari firman Allah. Ini firman Allah adalah roti dan segala roti. Firman adalah sumber roti. Firman adalah Allah sendiri. Amin. Wah, di situ iblis kawan. Seringkali saudara, kita ini mengandalkan uang, mengandalkan makanan, minuman, pakaian, mengandalkan semua di dunia. Sehingga kita pikir itu karena saya, karena kita. Aduh saudara, Tuhan menghajar engkau. Saudara harus ucap syukur, semua ini karena dari Tuhan juga. Punyanya Tuhan. Makanya dikatakan, tolong baca Mazmur 78 ayat 25. Mazmur 78:25. Itu makanan roti mana yang dipakan oleh umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Itu bukan dari toko roti saudara, bukan dari dijual, bukan, nggak ada. Bukan dari French Bakery, Holland Bakery, bukan Bread Talk. Bukan. Ayo baca 2, 3. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ya. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi mana itu roti apa? Jangan kira di surga tidak makan minum. Oh, surga itu penuh dengan makanan. Mau makan apa saja di surga ada. Hobimu di makan apa? Itu di surga itu yang asli. Saya berkali-kali katakan, Anda doyan makan durian, oh di sana duriannya melimpah ruah. Mau makan 1000 tidak ada darah tinggi, kolesterol tidak ada. Semua makanan surga ada. Itu roti mana saudara? Sampai orang Israel katakan manhu. Manhu artinya apa ini? Maka orang bilang mana? Manhu. Apa ini? Ini yang nggak tahu, nggak ada sama di dunia kok, nggak ada yang lihat roti yang ada di Mesir, nggak ada seperti ini. Itu mana? Itu roti surga, makanannya malaikat. Nanti kita masuk surga masih dapat makan minum. Yesus katakan, kamu akan masuk dalam kerajaanku. Inilah perjamuan yang terakhir di mana kita minum anggur ini. Sampai kita minum anggur yang utama di surga. Tuhan Yesus katakan. Jangan saudara gagal oleh makan minum, oleh uang kekayaan di dunia ini. Itu sekunder, ini imitasi itu. Yang asli itu di surga. Tolong ya saudara, kita ini harus menang. Iblis berusaha untuk menggagalkan kita. Saudara harus ingat firman, pegang firman, lakukan firman dengan kekuatan Roh Kudus. Setia sampai akhir, sampai masuk dalam kerajaan surga. Yesus bilang, hamba yang setiawan, mari masuklah. Wah, saya kalau nyanyikan lagi itu saudara, saya ingat kalau Tuhan nanti bilang, hai hamba aku yang setia, mari masuk. Kamu sudah setia dengan perkara kecil, aku akan berikan orang perkara besar, masuk memerintah dalam kerajaanku.
Waduh, kembali lagi giat melayani saudara. Kata-kata lagu itu bagus sekali, ya. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan celah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Semuanya nih. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Yesus bilang, aku penolongmu, yakinlah teguh. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia membimbing kita, membimbing kita. Sampai suara mengatakan, hamba-hambaku yang setia masuk dalam kerajaanku. Amin. Waduh. Saya kalau nyanyikan lagu itu, saudara, bangkit lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Melayani Tuhan. Amin. Dahsyat loh. Nah, maka dikatakan di sini ayat 4. Lihat saudara, kalau Tuhan yang lindungi, semua beres. Ayat 4, tolong baca semua. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Berapa tahun? 4 tahun. Mana ada pakaian tahan 40 tahun? Sudah kena hujan, kena angin, kena matahari, kena keringat, 40 tahun. Tidak rusak. Sepatu juga tidak rusak. Kaki juga tidak bengkak. Ini namanya miracle. Miracle from God. Itu mujizat dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Elia dapat makan minum itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Itu yang pertama, primer. Saudara, utamakan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kalau engkau rugi, engkau bangkrut, engkau gagal, katakan terima kasih Tuhan. Engkau tadinya beri, engkau sekarang ambil, terpujilah Tuhan. Artinya puji Tuhan dalam segala-galanya. Ucap syukur pada Gusti. Ucap syukur terus. Di situ Tuhan bilang, sekarang aku kenal hatimu. Sesudah aku tinggalkan engkau seperti apa tadi? Raja Hizkia. Ditinggalkan Tuhan loh. Tuhan meninggalkan Raja Hizkia waktu raja-raja dari Babel datang mau menanyakan tentang mujizat yang terjadi yang dialami Hizkia. Maka Tuhan tinggalkan Hizkia. Tuhan mau menguji hatinya Hizkia. Apakah Hizkia benar-benar hatinya jujur atau tidak? Ternyata Hizkia gagal. Tuhan seringkali meninggalkan kita, saudara, menguji hati kita. Yesus pernah ditinggalkan oleh Bapa waktu dia tergantung di atas kayu salib. Sudah menderita kesakitan luar biasa. Dia menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau tinggalkan aku? Bapak melihat, jijik, dosa manusia. Sampai Yesus juru selamat sebagai manusia, Allah menjadi manusia, dia menjerit dengan ratap tangis. Kenapa kau tinggalkan aku? Kasih Allah melihat itu. Oh benar, kamu berkorban karena kasih. Lalu tirai bait Allah terbelah dua, dari atas bawah. Maka ada jalan masuk surga. Yesus katakan, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hanya dalam Yesus Kristus kita bisa masuk surga. Waktu Yesus ditinggalkan, dia menjerit. Tapi Bapa melihat dengan kasih. Kamu berkorban karena kasih. Kamu dan aku sama. Bapa bilang kepada Yesus, kamu dan aku sama. Anak dengan Bapa sama, Roh Kudus sama. Kita ini satu. Nah, kamu melaksanakan tugas itu, mengasihi manusia, berkorban untuk manusia. Bagus. Tolong saudara perhatikan. Mungkin Tuhan sedang meninggalkan engkau dalam keadaanmu yang sekarat. Tapi Tuhan sedang menguji engkau. Apakah engkau setia? Pada saat Tuhan menguji engkau setia ataukah gagal?
Jangan sampai kita gagal, saudara. Amin. Jangan takut menghadapi. Makanya saudara jangan khawatir, saudara. Matius 6 ayat 31. Tolong baca apa kata Tuhan Yesus. Ya, tentang kekhawatiran, Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbahnya di bukit satu perikop tentang kekhawatiran, satu bagian kekhawatiran. Tolong baca Matius 6 ayat 31. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, jangan ngomong. Tuhan Yesus bilang jangan ngomong. Hei suami istri, jangan ngomong. Papa, apa yang kita mau makan? Papa, apa yang kita Mama, apa yang kita mau pakai? Jangan ngomong begitu. Tuhan gak senang dengan ucapan itu. Ucapan itu berarti hatimu begitu. Karena semua yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Terus. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi semua yang khawatir tadi, yang selalu ngomel-ngomel, itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir. Kafir itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang selalu ngomong, apa ini, apa. Jangan kamu ngomong itu. Kamu jangan seperti orang kafir. Kamu ini anak kerajaan. Terus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, inilah solusi bagi anak-anak Tuhan. Kalau kamu sedang menghadapi masalah, Anda menghadapi masalah apapun, jangan bilang kenapa, mengapa. Akhirnya engkau bertengkar dengan istrimu, suamimu, engkau marah-marah, emosi, salah. Itu kan jalan Tuhan. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan ibadahmu, utamakan Tuhanmu, utamakan firman Tuhan. Itu hanya sekunder itu. Itu yang kedua, Ini nomor satu. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah, maka semua akan beres. Amin. Seringkali saudara kita mau menyelesaikan semua masalah kita dengan kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita. Tuhan bilang itu bukan jalan. Kalau kamu melewati jalan yang aku tunjukkan, hei dengar anak-anakku, Tuhan bilang, kepikiran bukan kepikiranku, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Itu dia. Cari dahulu kebenaran apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan itu. Dengar ya, kita menghadapi dunia penuh tantangan, mari kita dekat dengan Tuhan. Nomor satu kan ibadahmu, nomor satu kan imanmu, pengharapan kasihmu kepada Tuhan. Nomor satu, maka semua akan dilemparkan kepadamu. Amin. Semua akan selesai. Itulah jalannya Tuhan. Ya, waktu Tuhan melatih saya menjadi seorang Tuhan, terima kasih. Memang jalannya sempit dan sesak, tapi enak. Enak. Kalau kita sudah terbiasa sudah jalan di jalannya Tuhan, enak. Ya. Tapi kalau tidak biasa saudara, wah, ketakutan. Sama dengan orang yang main apa itu? Main skating itu. Ice skating. Kalau baru mau belajar saudara ketakutan. Takut kalau jatuh ini. Tapi kalau orang yang sudah pintar main skating saudara, ice skating, enak ini, waduh tuh, itu dia sama saja. Kalau kita sudah biasa menghadapi jalan yang sempit, sesak, lama-lama, Tuhan terima kasih. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Jalan waktu siang atau malam, pokoknya jalan bersama Yesus. Amin. Ya, setiap hari, setiap jam berjalan bersama Yesus. Amin. Itu dia, enak. Tapi kalau kita tidak biasa, memang aduh gimana, itu yang membuat kita kaku, kemudian dia jatuh. Akhirnya kan mau jalan yang pintas toh. Coba kalau orang main ice skating lalu ditolong terus saudara, nggak akan jadi dia. Dan jadi saudara yang punya anak waktu masih kecil, dia baru jalan, lalu engkau terus setiap kali ini jatuh, aduh kasihan, gak usah jalan, angkat aja gendong, lama-lama dia gak bisa jalan. Tapi kalau dia jatuh, biarin aja, dia nangis satu, ayo naik lagi, ayo mulai lagi, berdiri dia, jalan lagi, ya jatuh lagi nangis, biarin, lama-lama dia bisa jalan, bisa lari.
jatuh. Sama itu jalan Tuhan begitu. Saudara, kenapa kita bilang jalan Tuhan berat, susah? Karena kita tidak biasa jalan di situ. Biasanya jalan yang lebar, luas, yang enak. Itu membuat kita ini kompromi dengan dosa. Salah sedikit dosa, salah sedikit kompromi. Aduh, kita gagal, saudara. Ayo mari kita berani, saudara. Jalan Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Apapun yang kau hadapi melalui dunia dan orang, ini jalan Tuhan. Saya jalan Tuhan. Tuhan kenal hatiku. Amin. Itu dia. Oh, sesudah ini saudara ya, baru terjadi mukjizat. Pasti diberikan semua. Ayat yang ke-34, satu lagi, baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sekali cukup sehari, jangan pikir untuk lusa. Jangan. Kesusahan besok lain lagi dengan sekarang. Jadi jangan saudara jump on into conclusion. Jump into conclusion. Artinya melompati konklusi. Melompat dalam rancangan kita. Tuhan tidak senang itu. Pokoknya ingat, hari ini, besok, lusa, lain lagi. Itu membuat kita berjalan bersama Yesus. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Berjalan bersama Yesus. Itu yang paling penting. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu dia. Jadi kita tidak frustrasi. Jangan bilang, aduh kenapa gagal. Kita gagal pasti juga nanti di depan ini gagal. Besok juga pasti gagal. Anda sudah jump into conclusion. Nggak boleh gitu. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu kalau saya mencari kerajaan Allah mengetahukan pasti berhasil. Hanya itu saja. Itu saja. Ya, baru saudara, kalau saudara mengerti baru ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 10, itu berkat mengalir. Coba lihat saudara, janji Tuhan itu dahsyat loh. Amin. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita semua dahsyat. Amin. Ayo baca saja ayat 6 sampai dengan ayat 10, baca. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Tidak usah apa? Tidak usah apa? Ingat loh. Ternyata negeri yang Tuhan berikan kepada kita itu dahsyat, luar biasa, berlimpah. Maka Tuhan bilang, jangan berhemat. Oh saudara, saya mohon supaya kalian tahu, perhatikan firman Tuhan. Tuhan sediakan bagi kita segala-galanya. Besok, lusa Tuhan sediakan. Maka Tuhan bilang, kamu akan menikmati, tidak usah berhemat-hemat. Amin. Gak usah berhemat-hemat. Ayat 10. Baca. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Apa kata Tuhan? Engkau akan makan dan apa? Hanya saudara kenyang. Ada orang yang tidak mau kenyang. Akhirnya sakit. Ya salah sendiri kalau mati. Ini tolong saudara. Bukan berarti Tuhan ciptakan kita untuk jadi kelaparan lalu hemat-hemat, tidak. Tuhan bilang silakan makan, kenyang, ayo. Jangan hemat, nggak usah hemat. Tuhan berikan kita berkat supaya kita diberi, karena Tuhan sudah berikan kita karunia menikmati. Kita sudah dikasih Tuhan karunia menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 2. Kamu sudah dapat karunia menikmati dari Tuhan. Wah, Pengkhotbah mengatakan ada satu kemalangan yang kulihat di bawah kolong langit di bumi. Ada orang dikasih kekayaan, harta benda, kedudukan, jabatan, dan tidak ada yang kekurangan baginya. Tapi orang itu dikasih karunia menikmati dari Tuhan. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang sangat baik. Nah, sekarang kita akhiri saja. Tolong baca mulai dari ayat 11 sampai ayat 13 dulu. Baca.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Berarti sudah kaya raya. Tuhan bilang hati-hati kalau kamu sudah diberkati, sudah kaya, hati-hati. Kalau sudah kaya, hati-hati. Tuhan bilang, sebab ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kalau sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Ya, kamu tahu semua ini dari Tuhan. Jangan sombong. Jangan sombong seperti Ayub sampai dipukul begitu. Jadi saudara, jalan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Apapun yang kau alami sama dengan umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan itu melewati padang gurun. Tapi Tuhan melatih. Dia melatih umatnya seperti seorang ayah melatih anaknya. Supaya anaknya jadi baik. Tujuannya supaya kita baik. Tujuannya supaya baik. Tolong baca ayat 16. Baca semua ayat 16. 2, 3. Dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi semua masalah, tantangan dan semua yang kita alami itu dibikin Tuhan untuk berbuat baik kita akhirnya. Omega, akhirnya. Jadi Tuhan itu melatih kita tujuannya baik. Amin. Tujuannya baik. Maka satu lagi 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan ngomong dalam hati loh. Jangan ngomong dalam hati. Bukan diucapkan. Baru dalam hati saja. Jangan ngomong. Selalu katakan dari dia, oleh dia, kepada Allah kemuliaan kekal selama-lamanya. Waduh. Semua juga dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Semua berdoa. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan, mengaku dosa, bertobat, berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni salah dan dosamu, bahkan menghapus salah dosamu oleh darah Yesus, menjadikan engkau umat yang layak dan memberikan engkau hidup berkelimpahan seperti Ayub. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kenegaan bagimu. Semua mengaku dosa. Semua mengaku dosa. Buka mulut saudara. Ucapkanlah pengakuan dosamu kepada Tuhan Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah. Kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran, maka Tuhan akan membalas dengan kelimpahan, paling kurang double porsi, 2 kali lipat. Ikuti jalan Tuhan. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loved me so. Wherever He leads, I go. Kemana saja dia memimpin saya akan pergi mengikuti jalan Tuhan, jalan Tuhan. Kadang-kala naik, kadang-kala turun, kadang-kala melewati duri dan norak, tapi itu jalan Tuhan. Saya harus lewati itu. Di balik dari semua itu berkat yang dahsyat, luar biasa dijanjikan Tuhan. Oh haleluya.
Hosanna dalam kataku Yesus. Mari kita berdoa. Katakan, ya Abah, ya Bapa. Setelah saya mendengar firman, saya sadar, saya mengaku, saya menyesali semua salah dan dosa saya, kejahatan saya, kenajisan saya, kecemaran saya, kesombongan saya, gengsi saya, kekerasan hati saya, kemunafikan saya, kebohongan saya, kekhawatiran saya, ketakutan saya, kecemasan saya, karakter saya yang melanggar firman, yang mendukakan Roh Kudus yang telah saya lakukan pada waktu-waktu lalu. Sampai saat saya menyesal, saya sadar, saya bertobat, saya minta ampun. Tuhan Yesus Kristus, mohon ampuni saya, mohon basuh saya kembali oleh darah Tuhan Yesus. Sucikan saya kembali oleh Roh Kudus, layak menerima urapan baru dari Roh Kudus dalam kebaktian. Mari saudara angkat kedua tanganmu ke atas kepada Tuhan Yesus. Sesudah mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosamu, bahkan membasuh oleh darah Yesus, melupakan salah dan dosamu. Tuhan mau mengurapi kita dengan urapan baru dari Roh Kudus, supaya kita berjalan maju di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami haus, kami rindu sekali menerima curahan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas dalam kebaktian. Kami minta pada Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api hingga di atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami, membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, mengubah hidup kami menjadi manusia lain, berhasil melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kami sekarang ini sampai Tuhan datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hosanna dalam kataku para maka Nusantara nama. Silakan saudara berdiri depan Tuhan Yesus. Percayalah, apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah dapat. Amin. Maka saudara punya iman, angkat kedua tanganmu. Kita sudah minta urapan baru dari Roh Kudus. Percaya kita sudah dapat. Amin. Angkat kedua tanganmu ke atas. Pusatkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang hatimu. 100% pusatkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hosanna dalam kata. Jesus.
Elohim, Eloi ada nama. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan